Ar-Rahimu yarhamuhumur Rahman. Orang yang punya sifat kasih sayang itu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Man lam yarham lam yurham. Siapa yang tidak punya sifat kasih sayang, maka dia tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah segala sesuatu yang ada di bumi, maka yang segala apa yang ada di langit akan mencintaimu. Ya Rasulullah, salam alaik ya rafi'a syani wa an Aisyah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari istri baginda Nabi Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahimu mu'allaqatun bil arsy taqulu man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Dalam riwayat yang lain dari Sayyidatuna Aisyah, ini kasih sayang ketika diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bergantung di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Si kasih sayang tadi mengatakan, siapa yang menyambung aku, maka akan Allah sambung. Siapa yang menyambung aku, maka dia akan sambung kepada Allah. Siapa yang memutus aku, maka dia akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadzal hadis syarif min ilzami lil abdi birrahmah. Maka dari hadis yang mulia ini kita ambil suatu pelajaran bahwasannya wajib bagi seorang hamba itu untuk memiliki sifat kasih sayang. Ma yuqaidu nafsahu an jumu'iha iza adraka wa kana minal muwaffiqin. Dan tidaklah ada satu jiwa yang ketika diikat jiwa tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kasih sayang, kecuali dia adalah orang yang memang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad balagani an ba'dil arifin annahu kana yaqulu fi munajatih ilahi birahami ittasaltu wa biqulubin bika ishtaghaltu. Sungguh telah sampai kepada aku, kata Imam Ahmad Ar-Rifai, daripada sebagian orang-orang yang mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan dalam munajatnya, wahai Tuhanku, karena rahmat, cinta dan kasih sayang-Mu lah aku tersambung kepadamu, dan hanya dengan hati inilah aku sibuk memikirkan dan mengingat kepadamu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahimu yarhamuhumur Rahman. Orang yang punya sifat kasih sayang itu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Man lam yarham lam yurham. Siapa yang tidak punya sifat kasih sayang, maka dia tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah segala sesuatu yang ada di bumi, maka yang segala apa yang ada di langit akan mencintaimu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mensifati kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat Rauf dan Rahim, yaitu
pengasih dan penyayang, sebagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat rauf dan rahim. Dan perkataan Allah Subhanahu wa taala, la yadkhulu ahadukum al-jannah bi'amalikum, dan mengomentari tentang hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasannya tidak ada salah seorang pun di antara kalian yang boleh masuk surga dengan amal kalian, walakin birahmatin minallah, akan tetapi seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah semata-mata karena rahmat daripada Allah. Menunjukkan orang-orang yang ketika hidup di dunia punya sifat kasih sayang, tandanya mereka mendapatkan kasih sayang daripada Allah. Ciri orang yang mendapatkan kasih sayang Allah adalah dia memiliki sifat pengasih dan penyayang. Sehingga kalau dikaitkan dengan perkataan Nabi, tidaklah seseorang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Artinya kalau engkau nak melihat penghuni surga yang berjalan di muka bumi, maka tengoklah orang-orang yang apabila tampak di hatinya sifat kasih sayang. Sehingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ketika duduk bersama sahabatnya memberitakan tentang salah seorang penghuni surga. Sebentar lagi akan masuk penghuni surga. Maka sahabat melihat salah seorang tersebut, dan setelah diteliti, tidaklah seseorang itu dijanjikan surga oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tentu saja diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, punya sifat satu, yaitu amalannya sebelum tidur dia memaafkan siapapun yang bersalah kepada dia. Dan sifat memaafkan ini, sifat yang timbul dari beliau ini, sahabat ini, tidak lain dan tidak bukan adalah dikarenakan timbulnya sifat itu dari sifat rahmat, dari sifat kasih sayang. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna abdala ummati la yadkhulunal jannah bi kasrati salati wala siyami bal bisalamati sudur wa sakhawatin nufus wa rahmah bi kulli muslim. Berkata baginda Nabi, sesungguhnya wali abdal daripada umatku itu tidaklah menjadi wali dan masuk ke surganya Allah dikarenakan banyak solatnya, dan juga bukan dikarenakan banyak puasanya, akan tetapi dikarenakan selamat hatinya, dermawan jiwanya, dan senantiasa berkasih sayang kepada semua orang Islam. Wa rahmatu bil muslimin amrun wajibun wa haqqun lazimun, dan berkasih sayang kepada sesama muslim
adalah perkara yang wajib dan harus. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah menceritakan lewat lisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seorang al-baghi, yaitu pelacur, PSK. Nah, yang cerita ini sudah kita tahu sama-sama ini ya. Cerita PSK yang Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosanya, lalu Allah beri dia hidayah taubat, mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu dikarenakan hanya satu saja, yaitu si perempuan tadi punya sifat kasih sayang kepada seekor anjing yang kelaparan. Kalaulah kasih sayang itu kepada seekor anjing, lalu bagaimana kalau kasih sayang itu kepada manusia? Lalu bagaimana kalau manusia itu adalah manusia yang beriman kepada Allah? Lalu bagaimana kalau manusia itu adalah tetangganya, atau kerabatnya, atau bahkan orang tuanya, atau gurunya? Maka terbukalah selebar-lebarnya pintu surga bagi mereka yang di hatinya ada kasih sayang. Wa qala ba'dul arifin, dan berkata sebagian orang-orang arif billah, ma wudi'a rahmatu fi syai'in illa zanahu wa ma nuzi'a min syai'in illa syanahu. Tidaklah diletakkan kasih sayang kepada sesuatu, tidaklah sifat kasih sayang diletakkan kepada sesuatu kecuali pasti kasih sayang itu akan menghiasinya, dan tidaklah kasih sayang itu dicabut dari sesuatu kecuali pasti akan merusaknya. Ya bunayya, wahai anakku, kata Imam Ahmad Irfai, i'lam, ketahuilah, annal muhibbina fi taraikil ubudiyah, wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang hadir pada hari ini, juga anak istri kita, orang tua kita, sahabat, kawan, kerabat kita, semua orang-orang yang kita kenal dan kenal kepada kita, ya Allah, jadikan kami semua orang-orang yang di dalam hatinya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dan cabutlah nyawa kami semua ya Allah ketika wafat di alam yang fana ini, mati sedangkan di hati kami masih penuh dengan sifat cinta dan kasih sayang. Dan mudah-mudahan Engkau kumpulkan kami ya Allah di surga kepada makhluk yang paling berkasih sayang, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilahi unib. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.